Mobil ini feel-nya premium banget, bahkan fiturnya lengkap sampai ada ADAS-nya. Padahal harganya cuma 270 jutaan. Kok bisa yang murah banget? Gimana sih rasanya dipakai harian? Chery memang terkenal sebagai pabrikan Cina yang menjual mobil-mobil keren dengan harga yang terjangkau. Salah satunya ini, Tiggo Cross. Bisa dibilang mobil ini merusak tatanan harga di pasaran saat ini. Dan nunjukin kalau brand lain tuh jual mobil harganya kemahalan. Nih, tipe termahalnya aja Tiggo Cross Premium harganya cuma 270 jutaan. Dan mereka nggak main-main soal kualitasnya. Chery jelas menyasar segmen yang kelihatan lah teman-teman ya. Pembeli mobil pertama, keluarga muda yang nyari mobil harga di bawah 300 juta. Biasanya sih opsi yang muncul ketika nyari mobil di harga segitu tuh pilihannya mobil LCGC atau mobil bekas yang secara tampang sampai kualitas tergolong biasa aja. Tapi sekarang ada ini, Tiggo Cross, yang dari tampang sih kelihatan mobil ini tuh gak kayak mobil murah. Tiggo Cross ini konon pakai filosofi desain ala maung atau Tiger Philosophy. Makanya kelihatan sangar baik mukanya sampai buntutnya. Apalagi permainan lampu-lampuan di mobil ini juga cakep banget. Secara ukuran mobil ini tuh mirip kayak small SUV kebanyakan. Iya, Tiggo Cross ini main di kelas Honda WRV, Daihatsu Rocky, Toyota Race, dan lain-lain. Makanya secara ukuran memang diplot untuk mobil keluarga 5 penumpang. Bagasinya cukup banget lah ya buat harian dan bisa diekspansi kalau kurang. Duduk di kabin belakangnya juga not bad lah. Ini lega hitungannya dan juga ini kalau kita lagi bawa car seat gitu ya. Tenang karena ada ISOFIX sini jadi gampang masangnya dan akses untuk bawa car seat ke dalam juga pintunya cukup lebar terbukanya. Terus kalau kita berduaan doang, nggak pakai sama penumpang tambahan bertiga gitu ya. Kita bisa mainkan armrestnya dan ada cup holder di sini. Fasilitasnya oke, ada AC, ada cup holder, tapi sayang nggak ada USB nih. Jadi kalau mau ngecas di belakang sini harus tarik kabel dari depan. Penumpang depan juga pastinya nyaman. Joknya empuk walaupun senderan kepalanya model jok pocong alias nyatu. Tapi kan sportnya dapet lah ya. Ini pengaturan AC-nya juga cakep, pakai model touch sensitif. Nah yang unik, walaupun AC-nya single zone, tapi pengaturan suhunya dibuat ada 2, kiri kanan. Bisa berantem nih penumpang sama supirnya buat ngatur suhu. Tapi kita harus apresiasi Chery nih, karena ngasih banyak tombol. Setidaknya nih ada pengaturan AC, multimedia, bahkan sampai pengaturan langsung kamera 360. Dan lain-lain juga masih dikasih nih pengaturan fisiknya. Nice, jangan kayak Chery J6 yang mesti belajar lama dulu biar nyaman pas makainya. Chery bilang sih kalau mereka itu mentuning ulang transmisi dari Tiggo 5X lalu dipasangkan ke Tiggo Cross ini. Dan ya itu tergolong sukses sih. Karena kalau kita yang awam, yang baru nyobain mobil ini pertama kali, dari berhenti gitu ya, dari stop and go lalu kita main becek-becek gasnya. Di tarikan awal sih performanya terasa mantap teman-teman. Malah kalau kita agak terlalu kasar gitu nginjek gasnya, bisa jadi agak kayak jengkat-jengkat gitu feelingnya. Dan ya itu oke lah untuk dipakai di harian gitu ya, di perkotaan, stop and go gitu. Tapi harus diakui, transmisi kayak gini dan ya entah kenapa tuningan transmisinya itu dibuat sama Chery fokus di tarikan bawah. Karena di tarikan menengah ke atas, kalau kita mau salip-salip di rute bebas hambatan misalnya gitu ya, mobil ini terasa kurang mantep performanya. Chery Tiggo Cross ini, kalau kita pakai di tarikan tengah ke atas, performanya terasa kurang nampol. Setidaknya nggak kayak tarikan bawahnya yang agresif banget. Jadi, kalau mau nyalip-nyalip di jalan bebas hambatan, rasanya tuh gatel banget. Mesin jadi terasa ngegerung dan tenaganya kurang cepat keluarnya. Udah gitu, raungan mesin di atas 2000 rpm-nya sih cukup ngagetin ya di dalam kabinnya.
Ya, kalau memang kalian cari mobil untuk dipakai daily, dipakai commute sehari-hari, dan banyak main di rute perkotaan, stop and go gitu ya, ini mobil lebih dari cukup teman-teman. Tenaga dan torsinya oke, apalagi performanya juga mantap di tarikan bawah. Tapi catatan kami, mobil ini harusnya bisa lebih irit nih. Oke lah, untuk dipakai keluar kota, kami tes kemarin pakai bareng keluarga dari Jakarta ke Bandung, 140 km di rute cenderung nanjak. Tigo Cross ini di tes full to full bisa dapat 14,9 km per liter. Bahkan di rute tol yang datar dan kecepatan rata-rata main di 80-an km per jam, bisa dapat 16,3 km per liter. Tapi pas dipakai di rute perkotaan yang stop and go, Chery Tiggo Cross ini cuma bisa dapat di angka 13,3 km per liter. Itu sih artinya yang nggak irit untuk sebuah small SUV. Karena kan teman-temannya yang lain bisa dapat mudah di 15-16 km per liter di rute perkotaan. Nah, soal bandingannya, Chery Tiggo Cross ini sebenarnya pakai spek shock yang cukup umum teman-teman di kelas small SUV. Depan pakai McPherson strut, belakang pakai torsion beam. Dan setelannya, ya bisa dibilang oke lah, karakternya nyaman, dipakai ngelewatin prosedur yang lebar, itu nggak ada masalah sama sekali. Atau kalau kita lagi masuk ke lubang gitu ya, atau lewat jalan yang jelek, mobil ini bisa memberikan bandingan yang oke lah. Jadi kabin aman dan penumpang juga terasa nyaman. Cuma sayang mobil tes kita kali ini tuh entah kenapa setelan ribonnya itu agak terlalu cepat teman-teman. Efeknya kalau kita lagi lewatin jalan yang ada speed trapnya gitu ya, tipis-tipis, terus juga kalau kita lewatin paving block kayak gini nih, jadinya kabin terasa agak kurang nyaman, ada bunyi-bunyi dari suara shock mentok gitu ke stoppernya, dan apalagi kalau kita lagi lewatin jalan yang bergelombang gitu, ini mobil kerasa agak terlalu mantul-mantul gitu, dan itu bikin efek yang kurang nyaman. Tapi semoga itu hanya terjadi di mobil tes kami kali ini, dan semoga yang kalian terima nanti yang di delivery sama Chery Sales Indonesia udah lebih baik sih. Soal handlingnya, sayang banget mobil tes kami kali ini tuh kayak belum di-spuring. Jadi setirnya ngebuang ke kiri terus. Ya di sisi lain, kami sih merasa setirnya ini terlalu ringan. Jadi, pas kami tes ini mayoritas pengaturan setirnya pakai yang sport. Setir Chery Tiggo Cross ini juga harus diakui kurang komunikatif dan minim feedback. Tapi ya, indikator ini biasanya kerasa buat kita-kita yang doyan nyetir. Kalau buat teman-teman lain yang pakai mobil sekadar untuk sarana transportasi, handling Chery Tiggo Cross ini tergolong enak kok. Ringan, muter balik masih oke, dan terukur juga karena ada fitur around view monitor atau kamera 360. Bicara soal fitur di mobil yang harganya 270 jutaan ini sih hitungannya lengkap banget teman-teman. Bahkan fitur yang terasa fundamental kayak pengaturan setir. Ini mobil setirnya bisa diatur naik turun, maju mundur. Good job Chery. Terus juga tadi kita cerita ada kamera 360, ada ADAS-nya juga nih. Bahkan bisa pakai adaptive cruise control, jadi bisa jaga dengan objek atau kendaraan di depan. Mobil ini juga punya fitur hiburan kayak Apple CarPlay, Android Auto yang bisa diatur. Dan sistem audionya ini terasa oke teman-teman. Terasa ya not bad lah. Dan lengkapnya fitur di mobil ini bikin harganya terasa nggak masuk akal nggak sih? Ya meski ada beberapa catatan dari kami soal mobil ini, tapi harus diakui segudang fitur, kenyamanan, dan kualitas kabin sampai harganya yang sangat terjangkau bikin Tiggo Cross ini jadi sangat menarik untuk dimiliki. Mobil ini tuh bisa jadi standar baru buat mobil rakyat yang harganya hemat, karena punya kualitas sampai fitur keselamatan yang jempolan. Jadi nggak cuma menang murah doang nih. Ya, kalau kalian lagi cari mobil pertama yang harganya nggak sampai 300 juta, Chery Tiggo Cross ini bisa masuk dalam salah satu list daftar incaran kalian. Menurut kami demikian teman-teman, tapi kalian seperti biasa harus cek dulu mobilnya, test drive dulu, pastikan dulu kalau oke, langsung gas aja. Menurut kami demikian, menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik dengan Chery Tiggo Cross ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan video lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami, dan subscribe channel YouTube Detik Auto.
Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.